Kata siapa turun berat badan susah? Emang sih butuh perjuangan. Tapi layak loh untuk diperjuangkan. Kenapa begitu? Karena seorang Rina Gunawan ya sampai bisa bikin kelas online karena berhasil turun berat badannya. Kemudian ya untuk motivasi, jangan sampai kayak Ricky Cuaca. Karena apa? Harus dibully dulu sama netizen. Barulah Ricky mendapatkan motivasi sehingga bisa turun berat badannya sampai 60 kg. Kita denger yuk kayak apa sih cerita mereka. Jujur saya tuh paling takut banget dari dulu atau paling gak mau kalau disuruh nimbang gitu ya, karena ngerasa aduh berat badannya gede banget gitu ya, karena memang selama masa pandemi itu pasti kita tuh kayak makan dan terus aja makan gitu, akhirnya naik. Nah tapi pada saat di bulan Juni ini kayak udah ngerasa keberatan banget. Beratnya itu adalah dari nggak bisa sholat, jalan juga kayak gitu, terus lalu aktivitas juga susah, dan mikirin anak-anak saya yang sekarang udah pada ABG, yang suatu saat mereka mau menikah, saya pengen banget ada di pelaminan. Intinya itu sih sebenarnya. Akhirnya saya nurunin berat badan, dan pertama kali nimbang itu adalah di 102,7 kilo, dan alhamdulillah udah turun hampir 30 kilo sih, alhamdulillah. Selama 6 bulan. Caranya kita memang ada kelas online ya, lalu ada 5 kali makan pagi, makan cemilan, makan siang, ada cemilan sore, makan malam juga. Terus memang tidak makan seperti kayak santan, terigu, terus udah gitu gula gitu nggak makan. Terus yang berhubungan dengan minyak itu juga nggak makan. Dan Tata mengkonsumsi air putihnya agak lumayan banyak, kurang lebih sekitar 6 liter per hari gitu. Nah dengan berbekalkan itu, banyak yang pada mau gitu kan berat badannya kayak Tata, akhirnya Tata jadi buka kelas sendiri gitu. Alhamdulillah sekarang yang udah ikut kurang lebih sekitar 250 orangan, 200 ke atas deh ya. Dari seluruh Indonesia sampai ke mancanegara juga alhamdulillah. Jadi lewat virtual aja, lewat WhatsApp, lewat online, lewat online seperti itu. Dan itu bisa Tata maintain sih. Bikin kelas itu Tata mulai setelah Tata 2 bulan Tata turun berat badannya. Jadi mereka semuanya pada ngeliat, 17 kilo turun gitu. Akhirnya pada banyak yang pengen ikutan, akhirnya Tata memutuskan untuk ikut bikin kelas sendiri gitu. Jadi Maret, Juni, Juli, Agustus Tata baru bikin kelas sampai sekarang alhamdulillah. Dia senang karena Tata bisa menginspirasi juga kepada orang-orang banyak. Terus bisa juga menyembuhkan berbagai macam penyakit, karena ternyata penyakit-penyakit itu semuanya tuh dari makanan. Dari yang kita tidak eat clean istilahnya. Makanannya tuh bukan makanan bersih. Misalnya makanan-makanan yang pasti kan semuanya pada senang kan, sama yang namanya minyak, sama yang namanya gorengan atau tepung apa segala macam tuh yang berhubungan dengan gula. Nah itu adalah cikal bakalnya penyakit juga gitu. Nah akhirnya Tata mempelajari itu, mempelajari tentang nutrisi juga, dan alhamdulillah sekarang akhirnya bisa sharing ke siapapun gitu. Tata pengen nurunin 15 kilo lagi. Kenapa tuh? Berapa bulan sih kurang itu? Kayaknya masih kurang gitu, karena kemarin Tata sempat liburan barengan sama Mas Teddy juga kan, sempat ke beberapa kota, kurang lebih sekitar 2 minggu. Itu susah banget kan kalau mau masak kan. Jadi akhirnya kita ke Jogja, beli sayur lodeh segala macam, ketemu lagi sama telur goreng atau apa, terus ketemu lagi sama gudeg, terus ketemu lagi sama es krim, segala macam, itu langsung naik. Naik 5 kilo pada saat kemarin, tapi sekarang alhamdulillah udah turun 1 kilo gitu. Karena sekarang akhirnya udah ngerti gimana sih caranya untuk nurunin berat badan gitu. Biar nggak tergiur, kayaknya memang lebih banyak kita harus di rumah, satu, ketemunya sama komunitas sehat gitu ya, yang sama-sama saling support dalam hal kesehatan, yang ngajak kita untuk olahraga. Nah itu sih. Turun udah mau 60 kilo. 60 kilo gue buang 1 orang. Jadi puji Tuhan sampai sekarang bisa continue sampai menuju ke 5 kilo lagi. 60 kilo dari?
Sekarang dari 135 gue pengen mungkin menuju ke 75 kilo ya. Jadi gue masih ada PR 5 kiloan lagi lah untuk kurus, untuk sampai target gue gitu. Pasti untuk kesehatan. Kedua juga mungkin para teman-teman juga pada tahu kayak dulu kan gue sering banget dibully-bully sama orang-orang, dan sekarang kan netizen sering banget kayak direct ke kita kalau menghina kita dan segala macam. Sering banget dikatain gue toren air, kulkas 2 pintu, jin tomang segala macam. Jadi tuh kayak gue pengen kayak buktiin aja sih ke orang-orang yang sering mungkin lebih ke ngebully gue secara nggak sengaja atau mungkin sengaja. Jadi kayak gue pengen buktiin aja sih, sebenarnya lebih ke situ sih. Olahraga dan diet, pastinya sih semua orang olahraga diet itu udah pasti, tapi kan lebih yang harus diperhatikan sebenarnya sih nggak hanya dietnya aja, tapi gimana caranya konsisten kalian, gimana caranya kita yang lagi diet di tengah-tengah diet itu jangan sampai kita kendor, jangan sampai kita drop, dan kita bisa terus konsisten sampai menuju ke target berat badan kita yang kita pengen gitu. Dietnya aku sih nggak ada nama dietnya sih, dietnya tuh lebih ke kayak beda-bedain treatment aja. Mungkin orang banyak bilang diet mayo ada, diet keto ada, diet nggak makan karbo juga ada, tapi aku sih kayak lebih mengikuti diet ala aku aja sih, lebih ke kayak mengganti habit yang lama. Habit yang lama kan kalau kita makan pagi, siang, malam, sore itu makan nasi terus, sekarang habit diganti ke pola makan yang lebih baik, itu aja sih. Kalau dulu nih ya, kalau misalnya pengalaman aku waktu zaman gendut 135 kilo, aku tuh makan pagi nasi, siang nasi, sore nasi, malam nasi, sebelum tidur nasi, itu habit yang udah jelek banget. Jadi kalau aku sekarang lebih ke mengganti habit aku dari arti kayak makanan memang harus tetap konsisten pagi, siang, malam dengan porsi makan yang seimbang, plus olahraga. Aku dulu olahraga gila banget, gue olahraga kardio sampai 2 jam nggak berhenti, cuma water break sekali. Itu juga gara-gara gue pengen niat untuk turunin berat badan. 2 tahun lah untuk proses penurunan berat badan, dan sampai sekarang masih berjalan. Ketika gue udah seperti sekarang, orang-orang pada bilang tuh kayak, bagusan lu yang dulu gendut, lebih gemes, lebih apa, aduh banyak banget. Jadi kayak balik lagi, sekarang posisinya adalah siapa yang bahagia. Kalau gue yang lebih bahagia ya gue akan menjalani kehidupan gue yang sekarang, karena kan yang ngejalanin gue, dan gue happy dengan proses diet gue sampai sekarang yang puji Tuhan bisa berhasil dan sukses kayak gitu. Tuh kan sehatnya dapat ya, ibadahnya juga dapat, berbagi ilmu sama sesama. Udah gitu yang pasti rezeki juga jadi ikut dateng. Oke, kalau Anda juga mau menurunkan berat badan, yuk mereka juga bisa. Kenapa Anda tidak? Ayo semangat. Masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia, jadi tetap bersama kami di Selebriti.